Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Lama banget kita ketemu. Mulai dari terakhir ketemu kapan? Sebelum Ramadan. Kita Ramadan itu kepisah karena kelasnya dibagi banyak banget. Kebetulan di ruangan saya nggak ada yang berasal dari kelas saya. Jadi yang mudah-mudahan kita ketemu hari ini kalian dalam keadaan baik-baik semuanya, dan sehat, dan kita akan mulai lagi pembelajaran seperti biasa pada hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu kehadirannya. Ini dengan kelas 8. Akila Saputri, Anissa Gazalia, Harum, Asifah Nisya. Sebelum kita mulai materinya, saya mau tanya dulu. Kira-kira kalau kita sedang mendengar kata Sumpah Pemuda, itu yang terekam apa yang terlintas di dalam pikiran kalian apa? Kalau saya bilang Sumpah Pemuda, apa? Apa yang paling kalian ingat pertama kali kalau saya bilang Sumpah Pemuda? Ya, penjajahan. Kemudian ada lagi apa sih? Perjanjian. Oke. Ada lagi? Perjanjian, sumpah. Oke, ya, sumpah sama dengan perjanjian bisa. Ada lagi punya yang lain? Kalau sedang dibahas, kalau sedang dikatakan kalimat Sumpah Pemuda, yang paling pertama kalian ingat apa? Perjuangan. Ada lagi? Kemerdekaan. Ada lagi? Apa namanya? Ada. Oke, itu perjuangan, perjanjian, kemerdekaan, ya memang itu adalah yang akan ada juga dalam pembahasan tentang Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua pertanyaannya, ada yang tahu nggak Sumpah Pemuda itu diperingati kapan? Setiap tahun kita memperingati peristiwa penting namanya Sumpah Pemuda. Ada yang tahu dari tanggal berapa? Tanggal berapa? 28 Oktober. Ada yang punya pendapat lain? 27. Kenapa 27? Yang betul adalah tanggal 28 Oktober. Jadi memang Kongres Pemuda itu diadakan 2 hari, tanggal 27 dan tanggal 28. Tapi ikrarnya, pembacaan teks Sumpah Pemudanya itu ada pada tanggal 28 Oktober. Terus yang terakhir, ada yang tahu nggak tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Ada? Kita jawab di pelajaran ini. Nanti materinya ada di halaman 24 sampai dengan 28. Ya, materi untuk Sumpah Pemuda ini ada di LKS kalian, ada di halaman 24 sampai dengan halaman 20. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari materi Sumpah Pemuda adalah kita akan mencari makna Sumpah Pemuda itu apa. Kedua, kita akan mencari nilai-nilai sosial yang terdapat dalam teks Sumpah Pemuda. Ketiga, kita akan mencari juga apa sih peran penting peristiwa Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sama yang terakhir, kita coba praktekkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam materi Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari. Nah, ini teksnya. Teks Sumpah Pemuda. Kalau di LKS ada di halaman 26. Oke, halaman 25. Baris ke berapa nih? Di bawah ada isi
Sumpah Pemuda dan isi dari Sumpah Pemuda. Nah, ini saya catatkan di sini. Jadi Sumpah Pemuda lafaznya itu ini loh. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia apa tuh bunyinya? Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ini teksnya. Jadi ini ya perjanjiannya, perjanjian antar perkumpulan para pemuda kumpul menyepakati berjanji isinya tidak ini. Ini adalah sejarahnya. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan mereka itu punya satu tanah air, punya satu bangsa dan punya satu bahasa. Sekali lagi, peristiwa Sumpah Pemuda itu adalah ketika para pemuda dari seluruh Indonesia kumpul, kemudian mereka bikin perjanjian, bikin apa namanya? Bikin sebuah pengakuan bahwa mereka ingin memiliki satu tanah tumpah darah, ingin punya satu bangsa, ingin juga punya satu bahasa yang mempersatukan mereka. Oke, baik, saya akan bagikan tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya bagikan tugasnya. Ini nanti pertanyaannya ada di sini. Jawabannya nanti kalian bisa cari di LKS yang kalian miliki masing-masing, dan saya nanti akan putarkan satu video yang itu juga bisa jadi referensi buat kalian menjawab soal di sini. Gitu ya. Saya bagikan dulu. Sekali lagi, ini pembagian kelompoknya adalah sesuai barisan saja. Nanti silakan duduk mereka. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Silakan duduk melingkar dulu. Silakan sebut minimal 3. Ya. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda. Terus yang ketiga, ini pertanyaan adalah apa inti dari Sumpah Pemuda? Maksudnya inti itu adalah kira-kira kesimpulannya apa sih? Atau hikmah apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks Sumpah Pemuda? Silakan, bacaan teksnya bisa diulang-ulang dari LKS kalian masing-masing. Terus yang keempat, ini saya mau kalian mencari siapa sih yang berpidato ketika Muhammad Yamin menyodorkan secari kertas kepada Subowo. Itu juga nanti jawabannya bisa dicari. Sama terakhir, siapa yang merumuskan trilogi atau siapa yang merumuskan teks Sumpah Pemuda? Ya, jawabannya sekali lagi ada di LKS, ada juga nanti di video yang saya. Nah, sebelum menjawab, perhatikan dulu betul-betul pertanyaannya. Kira-kira ini akan ada muncul di video atau enggak? Nah, kemudian jawabannya ditulis di mana? Boleh ditulis di lembaran yang sudah saya berikan di depan. Kalau muat di sini silakan, kalau tidak muat boleh di belakang. Oke, sudah siap ya? Sudah diperhatikan masing-masing pertanyaannya. Sekarang saya putarkan videonya. Kira-kira kalau ada informasi di video yang berkaitan dengan pertanyaan itu bisa dulu nanti disalin ke penjawabnya. Oke, saya putarkan. Silakan komunikasi.
saya mencari jawaban untuk pertanyaan yang saya kasih di LKPD itu. Sekali lagi boleh dicari di LAS, boleh dicari di video yang saya tunjukkan. Nanti selama kalian menjawab ini akan terus. Saya kasih waktu menjawab 10 menit saja. Oke? Selama 10 menit itu kalian boleh mencari di LAS, boleh juga sambil menggunakan saya ini akan saya buka terus. Silakan mulai mengerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Yang kedua, kalau kapan kan tadi udah kalian udah nyebut tadi kapan itu berarti tanggal. Kalau di mana itu berarti tempat. Kita cocokkan satu-satu. Pertanyaan pertama. Kapan dan di mana Sumpah Pemuda digelarkan? Kelompok ini apa jawabannya? Nomor 1 jawabannya apa? Tanggal. Kapan itu berarti merujuk tanggal. Kapan Sumpah Pemuda digelarkan? Tanggal 28 bulan November tahun 1920. Ada yang betul? Ada yang sama? Tanggal berapa? 28 Oktober tahun 1928. Oke, tempatnya di kota Jakarta. Oke, betul semua? Ada yang menjawab beda? Jadi kesimpulan materi kita hari ini tentang makna Sumpah Pemuda adalah inti dari Sumpah Pemuda adalah bahwa saat itu tahun 1928 para pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul dalam sebuah kongres yang namanya Kongres Pemuda. Mereka lewat kongres tersebut menginginkan bangsa Indonesia segera merdeka dan mencita-citakan ingin memiliki tanah tumpah darah yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa pemersatu, yaitu tanah tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Itu yang mereka inginkan. Ingin segera merdeka, ingin memiliki tanah tumpah darah bangsa Indonesia, juga ingin memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian tadi jawaban yang sudah kalian kasihkan itu betul semua. Terima kasih. Ada satu kelompok yang hanya berhasil menjawab 3 pertanyaan itu nggak apa-apa. Itu sudah baik karena bisa menjawab lebih dari setengah. Yang sudah berhasil menjawab semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga itu menjadi pengetahuan baru untuk kalian, juga bisa menambah semangat nasionalisme dan patriotisme, kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Jadi kira-kira yang bisa kita ambil nilai-nilainya dari teks Sumpah Pemuda adalah bahwa mereka itu berusaha sekali untuk mempersatukan para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang posisinya saat itu berjauhan. Hari ini kita bisa juga menerapkan nilai-nilai tersebut. Gimana caranya kalian di kelas ini tetap kompak menjalankan peraturan yang sudah disepakati bersama, bisa saling membantu dalam pelajaran dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari nilai-nilai persatuan yang bisa kita ambil dari pelajaran Sumpah Pemuda. Oke, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita akan ketemu lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.